Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nasihat bagi seluruh teman-teman, ikhwan dan akhwat, khususnya bagi antum semua yang berada dalam proses mencari pasangan hidup tentunya. Ada satu hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan hal ini. Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu atau agama seseorang itu terletak kepada siapa dia berteman dekat. Kalau kita bercerita dengan orang yang paling dekat dengan kita adalah nanti pasangan hidup kita. Laki-laki yang akan dekat dengan dia adalah istrinya. Dan seorang wanita yang akan dekat dengannya adalah suaminya. Tentunya ada tuntunan yang perlu diperhatikan oleh setiap ikhwan dan akhwat agar tidak salah dalam memilih calon pendamping hidup, agar ketika seorang wanita menikah, suaminya mampu mengajaknya, membimbingnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seorang laki-laki menikah, maka dia mendapatkan istri yang istrinya itu membantunya untuk beribadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para laki-laki ataupun bagi para ikhwah sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis beliau, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal atau 4 sebab. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Yang kedua, lijamaliha, karena kecantikannya. Kemudian yang ketiga, lihasabiha, karena faktor keturunannya. Dan yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Dari 4 kriteria ini, Rasulullah SAW meletakkan agama pada posisi yang paling terakhir. Akan tetapi ada poin penting sekali yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, khususnya bagi para laki-laki yang ingin mencari pasangan tentunya. Beliau SAW mengatakan, Fadfar bidhatid din taribat yadak. Carilah wanita-wanita yang memiliki latar belakang agama yang baik. Dengan begitu engkau akan beruntung. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, salah satu bentuk kebahagiaan seorang laki-laki adalah ketika dia mendapatkan seorang wanita atau seorang istri yang membantunya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tugas dan kewajiban seorang istri adalah membantu suaminya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuntunan yang paling penting. Kalau kecantikan tidak lama dia akan pudar, harta akan habis, keturunan itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi prioritas bagi kita. Tapi bagaimana kita sebagai seorang laki-laki memiliki seorang istri yang patuh, tunduk, taat kepada suami dan mencari ridha seorang suami. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi intinya bagi para laki-laki, satu yang paling penting, yang tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah hilang, akan membuat hati kita sejuk, hati kita nyaman, bahagia, tentram, jiwa kita sakinah, mawaddah, warahmah tertanam dalam diri kita bersama keluarga kita adalah mencari seorang istri yang memiliki latar belakang agama yang baik. Istri adalah al-madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak kita. Maka para ulama dulu mengatakan salah satu kriteria atau salah satu upaya untuk menciptakan keturunan yang saleh dan saleha adalah mencari istri yang salehah. Mencari istri yang memiliki latar belakang agama yang baik. Buah tidak jauh dari pohonnya jika dia jatuh. Untuk itu para laki-laki, apa yang kita cari? Yang kita cari bukan harta, bukan kecantikan, dan bukan keturunan yang baik. Walaupun ini penting, akan tetapi yang paling penting adalah al-mar'atu as-salihah. Apalagi seorang wanita yang memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Biasanya wanita yang pemalu
itu memiliki latar belakang agama yang baik. Barakallahu fikum. Untuk para ikhwah, sudah kita jelaskan bagaimana kriteria dan ketentuan yang dijelaskan oleh Nabi SAW untuk menjadi pasangan hidup, pendamping hidup. Sekarang kita berpindah kepada para akhwat, para muslimah, para wanita-wanita dari kalangan kaum muslimin. Tentunya ada tuntunan juga dari Nabi SAW untuk mendapatkan atau mencari atau menerima sosok laki-laki yang akan dijadikan sebagai imam dalam kehidupannya berumah tangga bersama anak-anaknya tentunya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum man taradawna dinuhu wa khuluquhu fazawwijuhu." Ini nasihat untuk para wanita dan untuk orang-orang tua dari para wanita kaum muslimah. Rasul mengatakan, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki, yang pertama agamanya baik, kemudian yang kedua adalah akhlaknya baik, maka segeralah nikahkan anak-anak gadis kalian kepada laki-laki ini. Jadi sederhana bagi para akhwat, bagi para wanita muslimah, tuntunan Nabi SAW itu tidak banyak, yaitu seorang laki-laki yang memiliki agama yang baik, salatnya baik, ibadahnya baik, kedekatan kepada Allah baik, ketakwaan kepada Allah baik. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Bagaimana tutur sapanya baik, sikap santun sopannya baik, kemudian penampilannya juga baik dan sederhana. Karena akhlak itu cakupannya adalah ucapan yang baik, sikap yang baik, dan penampilan yang baik pula menurut ketentuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tidak perlu muluk-muluk. Terkadang para wanita khawatir mendapatkan suami yang tidak memiliki pekerjaan yang mapan. Dia khawatirkan rezekinya tidak baik. Ada sebuah gambaran yang harus sama-sama kita pahamkan kepada seluruh kaum muslimah, khususnya bagi para orang tua kaum muslimah, bahwa Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, "Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih." Apabila mereka itu orang miskin, setelah menikah, maka Allah akan menjadikan mereka orang-orang kaya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Iltamisu al-ghina fin nikah." Carilah kekayaan setelah menikah. Jadi tuntunannya jelas. Para laki-laki mencari wanita yang salehah, agamanya baik. Para wanita mencari laki-laki yang agama dan akhlaknya baik. Begitulah tuntunan agama. Kalau kita rujuk kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, insya Allah akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.